manaqib, sebahagian kecil manaqib daripada seorang wali Allah Al-Qutub Syekh Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengadakan haul dan pembacaan manaqib seorang wali Allah yaitu Syekh Saman, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya yang luas, yang khas di majelis kita ini dan kepada kita semua yang hadir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan anak-anak kita, zuriat kita keselamatan dunia akhirat zahir batin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita menghauli orang yang mulia di sisi Allah, semoga juga kita dimuliakan Allah. Dengan berkat kita menghauli orang yang mencintai Allah, yang dikasihi Allah, semoga kita juga dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita syafaat, madad, barakat, nafahat, syir, nur daripada wali-wali Allah, khususnya Sahibul Haul yang kita hauli pada hari ini. Dan alhamdulillah bertepatan dengan tanggal wafatnya beliau. Wafat beliau Arba' 2 Dzulhijjah. Hari ini Selasa 2 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan menyampaikan semua apa-apa yang kita hadiahkan kepada beliau dan kita mendapatkan syafaat madad daripada beliau. Syekh Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sa'ala bil wilayah. Yani aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa hassasahu bihamdi asrarih, yakni yang ditentukan untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadabahu minhu ilaihi bisabikil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu innahu minna alaina bil imani bima ja'at bihi amya'u min asrari rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waqana li mutaba'ati li sunati mahbahiyati sunati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bil dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min kulli nabiyyin nuri,
yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala malaikat daripada tiap-tiap yang masyhuri, yang nurani, daripada amal yang salihah. Wa ba'dahu, kemudian daripada itu, maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah masa puasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani yang akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sebelah, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada derajat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Dan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat berkuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul,
serta hampir dengan masjidnya. Pada tiap-tiap hari lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan ada halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan haqiqah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada setiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut. Tiada dapat disenangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu, hai segala muridku, sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah wudu'an wa asiyan qiyaman qu'udan wa ala junubihim, dan melazimkan suhud wahdatul aqal, wahdatul sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah, dan membanyakan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menanyakan akan istighfar, dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambah kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tarekah kepadaku serta diamalkannya, niscaya pasti ia dapatkan rasa merujuk di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah, diganti dengan akal yang bersifat Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud, sifat dan af'al, diganti dengan rasa adab mahdhah, adam semata makna, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa wujud itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya di waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula dibebaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dengan nampak. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru akan laku ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolong akan dia. Dan perkataan dari Tuan Syekh Muhammad Saman, segala kami, hai segala aulia Allah, tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi.
dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Muqarrin bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mereka sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut. Sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali, ya Mahdali. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman dari Syekh Abdullah Basri, ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkah Al-Musarrafah pada tempat yang bernama Bidal As-Sa'dah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Muhammad Saman hingga sampai kepada ya Rabbi maghfir lil Ubaidil Jani Muhammad Syahiri Saman. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, ya Saman, 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam, dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya, dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Ketika ia duduk di pintu ziyadah pamannya, yaitu pintu Masjid Makkah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman. Lagi setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman itu, jika ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirah, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita baca tawasul dengan karamah Tuan Syekh Muhammad Saman, niscaya jadi mudahlah serta segera mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah, itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan kedua, jangan munkar kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, dan janganlah munkar etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat itu tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripadanya sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan oleh anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.